saham SCMA yang lagi rajin diborong. Siapa sih yang borong, Pak? Kalau menurut berita nih, ada si EMTK nih ada menyampaikan kalau ada penambahan kepemilikan di saham SCMA ya. Nah, kalau dari Pak Fat dulu nih melihatnya ini ada agenda apa sih, Pak? Sekarang idenya dari mana? Benar tadi Yuli bilang bahwa kita bahas salah satu emiten yang lagi banyak dibelanja atau bukan banyak dibelanja, maksudnya lagi banyak dibeli. Dan memang ini adalah SMA, betul. Jadi saya akan coba kasih lihat dulu datanya. Jadi ini berdasarkan, sebentar ya, saya kasih lihat dulu ini. Oke, jadi saya coba recap. Jadi MTEK ini adalah salah satu emiten yang lagi rajin tanda kutip beli sahamnya SMA. Jadi kalau misalnya friends perhatiin ini startingnya dari tanggal 6 Desember. Jadi emang benar-benar akhir tahun banget dia mulai belanja saham SMA ini. Dan kalau misalnya friends perhatiin dari tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember itu ada 11 kali MTEK itu beli sahamnya SMA dengan jumlah yang beda-beda. Nah, yang cukup menarik dari keadaan ini sebenarnya adalah dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 27 Desember ini kan saham SMA ini cukup volatile ya, sempat naik kenceng, sempat turun, tapi di sini terlihat bahwa si MTEK ini seperti tanda kutip tidak terlalu peduli nih dengan harga pembeliannya gitu lah. Harusnya kan logikanya ya makin naik kenceng ya dia harusnya nggak makin belanja atau dia diem aja gitu. Tapi ternyata di sini terlihat bahwa di range harga yang cukup volatile ini mereka maksud saya si MTEK ini tidak mengurangi keinginan untuk beli saham SMA. Berarti kalau seandainya kita tanya sebenarnya MTEK ini apa sih korelasinya sama si SMA? MTEK ini saat ini posisinya punya saham SMA sebesar 60,97%. Jadi dengan adanya penambahan kepemilikan ini, ya kepemilikannya memang terus bertambah ya kalau kita lihat dan sepertinya masih aktif nih dari aktivitasnya si MTEK ini sendiri. Kita coba cek kenapa sih dia rajin beli SMA? Statement dari manajemen bilang bahwa ini adalah bagian dari investasi jangka panjang. Jadi pembahasannya ya normal ya, tidak ada sesuatu hal yang ibaratnya signifikan banget, tapi hanya bilang ini buat investasi jangka panjang. Dan ini normal buat perusahaan konglomerasi kayak MTEK karena emang dia adalah perusahaan yang memang banyak punya kepemilikan di beberapa perusahaan lain ya. Kita tahu bahwa di Superbank dia ada, even di Rans Entertainment dia juga ada, dan kemarin beberapa waktu lalu juga beli saham CAS juga, Cardiff Service. Jadi emang perusahaan investasi yang punya banyak portfolio. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya dari sisi SMA-nya sendiri itu ada suatu hal yang bisa kita ekspektasikan positif atau enggak sih ke depannya. Jadi kalau misalnya saya coba cek berdasarkan kinerjanya si SMA itu sendiri, sebenarnya SMA itu adalah salah satu emiten yang kalau boleh dikatakan secara kinerja keuangan itu mulai berbalik arah nih my friends. Jadi kalau misalnya kita lihat performa tanda kutip salah satu performa dia yang kurang bagus itu emang terjadi di tahun 2023 ketika memang laba bersih itu drop signifikan ya. Tetap laba tapi dia turun dari sebelumnya sekitar 800-an miliar di tahun 2022 jadi sekitar 300-an miliar. Jadi ekspektasi di tahun 2024 kemarin itu harusnya mulai naik lagi nih. Naiknya juga cukup signifikan. Jadi ada estimasi kenaikannya kalau dari sisi konsensus pasar itu sekitar 500-an lebih, hampir 600 miliar. Jadi ada kenaikan hampir triple digit. Tapi yang menarik dalam beberapa kuartal sebelumnya itu nggak ada kenaikan sama sekali sahamnya. Sampai akhirnya rally itu baru benar-benar kerasa di akhir tahun 2024. Nah ini ada benang merah nih sama si MTEK yang tiba-tiba kok dia rajin gitu loh beli si SMA. Nah berarti saya coba cek lagi. Nah salah satu yang memang menjadi perhatian pasar sebenarnya adalah kalau kita ngomonginnya industri pertelevisian mungkin pasarnya nggak terlalu melihat itu suatu hal yang positif karena memang industrinya cukup mature, terus juga persaingannya juga cukup besar meskipun kalau boleh dibilang SMA itu salah satu leadernya nih my friends. Tapi yang menjadi katalis positifnya itu sebenarnya potensinya itu datangnya dari sini sebenarnya. Sebentar. Dari salah satu anaknya si SMA. Jadi sebenarnya kita udah sering dengar ya potensi si Vijo itu mau IPO. Tapi kalau dilihat dari berita-berita yang ada sekarang itu kan seakan-akan IPO-nya kayaknya tahun depan nih, bukan tahun depan, maksudnya tahun ini nih atau dalam waktu dekat. Kalau dilihat dari data yang ada dan statement dari manajemen, sepertinya kalau misalnya dibilang terjadinya di tahun-tahun 2025 ini mungkin belum terlihat ya, karena saya coba saya mundurin, saya cari sumbernya. Di sini statement manajemen bilang bahwa targetnya itu jumlah pelanggan berbayarnya itu harus hingga sekitar 8 jutaan
Sedangkan kemarin saya cek di per semester 1 2024 itu masih sekitar 4,3, jadi masih butuh naik hampir 2 kali lipat nih. Jadi kalau dibilang bisa nggak nih IPO dengan angka sekarang, sepertinya masih kecil ya probabilitasnya ya. Tapi baik lagi, yang bisa kita lihat sebenarnya yang cukup menarik dari keadaan ini adalah, ini saya kasih lihat ya dari sini. Nah, yang mau saya share di sini adalah memang dari sisi angka paid subscriber-nya itu belum sesuai dengan yang diinginkan manajemen karena masih butuh proses. Tapi yang menarik itu adalah kalau misalnya my friends baca dari investor bulletin-nya SMA itu sendiri, dia memberikan statement bahwa ini yang saya highlight ya, di tahun 2022 itu pendapatannya si video itu tuh naiknya 71% nih dibandingkan 2021. Tapi loss-nya itu juga increase tuh. Jadi sekitar 438 miliar. Jadi oke, dia naik kenceng revenue-nya, tapi bottom line-nya atau labanya itu masih belum kelihatan dan malah loss-nya tambah besar gitu ya. Ini di tahun 2022 nih buletinnya. Nah, ini kalau saya kasih lihat yang buletin tahun 2024, ini agak berbeda kata-katanya. Jadi di sini dibilang bahwa di sini memang nggak dikasih tahu, di sini dikasih tahu bahwa revenue-nya masih naik kenceng. Kalau kemarin kan 70 sekian persen ya di tahun 2022, ini di 2024 kita lompat 2 tahun, itu naiknya 53% nih dibandingkan 2023, di mana 2023 pun juga masih mengalami kenaikan. Yang menariknya lagi di sini adalah net loss-nya itu juga turun. Nah, ini jadi kalau bisa dibilang yang tadinya itu dia loss-nya itu bertambah besar, ya ini sekarang net loss-nya sudah mulai berkurang. Jadi kalau boleh dibilang berangsur-angsur si video ini kinerja keuangannya mulai membaik nih. Nah, kalau seandainya ditanya mungkin nggak sih dengan keadaan sekarang videonya IPO, tadi sudah kita bilang bahwa kemungkinan kecil karena masih memang belum mencapai target ya dari berita-berita yang ada ya. Tapi kalau dilihat dari sisi kinerja keuangan, ini harus sudah membaik secara signifikan nih. Bahkan videonya yang menjadi kontributor utama bikin SCMA-nya ini berkurang labanya, ini mulai berangsur-angsur membaik. Jadi secara kinerja fundamental dan berita yang ada, seperti ini salah satu saham yang mungkin bisa diperhatikan nih buat my friends di tahun 2025. Nah, selanjutnya momentumnya saya serahkan ke Bapak Iwan, teknikalnya seperti apa. Oke, jadi to recap sebenarnya kalau video bisa udah jadi kontributornya ke SMA juga ya Pak ya. Terus dia nih sebenarnya akan ke arah IPO cuman hanya menunggu waktu aja nih, gitu benar nggak Pak? Jadi kayak dia menunggu apa ya kinerjanya baik dulu lebih baik dulu baru dia akan ke arah sana tetap akan IPO gitu. Oke, jadi kalau lihat secara konservatif, ngelihat dari kita ngomong berdasarkan data, saya nggak bikin proyeksi sama sekali ya, ini berdasarkan data, berita yang ada, kalau ngomongin dari paid subscribers-nya masih jauh dari target. Jadi kalau ngomongin videonya IPO tahun 2025, sepertinya agresif banget ya ngomong seperti itu. Tapi kalau dilihat secara kinerja keuangannya memang udah membaik secara signifikan nih. Jadi kalau misalnya dilihat ya mungkin bisa baru kejadian mungkin di 2026 kali paling cepet ya kalau toh dia mau IPO ya. Mungkin video lagi prepare for the best ya Pak ya, gitu ya dia. Oke, kita bisa lihat chartnya Pak Iwan untuk SMA dan juga MTK kali ya. Oke, untuk SCMA-nya memang waktu itu dia rally-nya dari 20 November ya, peak-nya itu sampai 12 Desember, habis itu turun. Jadi memang saat ini dia sudah di atas EMA 200 garis yang biru ini, which is bagus. Resistannya juga lumayan kuat, itu ada di 150 kemarin ketika koreksi bertahan di level itu di 150, jadi oke. Jadi rebound lanjutannya itu ke 176 sampai di sekitar 199. 199 level tertinggi di 12 Desember. Jadi kalau misalnya mau confirm uptrend lagi, dia harus break dan maintain di atas 199 baru lanjut rally lagi. Sementara supportnya di 150. Sementara MTEK-nya juga kurang lebih sama. Jadi kemarin pas koreksi ketahan di EMA 200 hari, itu pas di 486, lalu rebound. Rebound lanjutannya itu arahnya di sekitar 570, 580 di sini, di mana last high-nya itu di 625. Untuk jadi uptrend lagi, dia memang harus break dan maintain dari 625, break level itu baru jadi uptrend lagi. Ini saya pikir nih ada potensi bikin ABC dulu, secara elliott wave-nya, tapi kalau misalnya dia benar-benar bullish, dia akan, ini udah selesai duanya di sini, nggak jadi bikin ABC, dia harus break dan maintain di atas 625 baru confirm jadi bullish banget untuk MTEK-nya. Sementara supportnya itu ada di 500 sampai di 480 untuk MTEK-nya. Oke, itu dia ulasan SCMA
dan juga MTech secara teknikal dari Pak Satriawan.